pengguna infrastruktur jalan itu akan menjadi poin penting bagi kami di SEDE untuk melanjutkan peningkatan infrastruktur. Terima kasih. Baik, terima kasih, waktunya sudah habis. Selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 4 untuk menanggapi. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Baik, infrastruktur jalan ini adalah salah satu urat nadi perekonomian rakyat. Jadi tanpa jalan yang masuk ke kebun-kebun dan ke perkampungan, artinya produk komoditi ini tidak akan sampai dengan cepat ke pasar, artinya kualitasnya akan menurun dan harganya juga akan menurun. Kami sementara Alaidin Abu Abbas dan Anda Suhada akan melakukan penjemputan anggaran ke pusat melalui jalan impres, menanggulangi kekurangan anggaran di kabupaten. Kami punya 2 menteri PU, yaitu AHY dan Menteri. Dan kami akan menembuskan jalan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah Jamat Lukup Medan. Itu jalan tercepat Aceh Tengah ke Medan, 4 jam. Terima kasih. Baik, terima kasih, waktu habis. Terima kasih paslon nomor urut 4. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 5 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Bapak Ibu yang berbahagia, kita membutuhkan master plan. Kita harus tahu berapa ruas jalan desa, berapa ruas jalan kabupaten, provinsi, dan nasional. Lalu muncul nanti rusak beratnya di mana. Lalu muncul nanti program skala prioritas. Tidak semua dapat kita bangun, melainkan dengan skala prioritas. Dengan lengkapnya dokumen data, maka kita melaksanakan adalah program berkesinambungan. Nah, sumber anggarannya adalah ada dari APBK, ada juga dari provinsi, dan juga dari APBN. Saya pikir APBN semua kita punya kepentingan, dana impres dan lain sebagainya. Sehingga nanti masyarakat tahu ada jalan-jalan produksi yang mungkin bisa dibantu oleh dari dana desa dan beberapa CSR dana-dana yang lain. Maka penting sekali adalah jalan adalah merupakan sarana paling utama untuk masyarakat. Maka kami bersama Pak Musin adalah ini kami buat master plan-nya untuk memudahkan segala program untuk melaksanakan kegiatan ini. Kami juga ada Golkar dan Nasdem di tingkat pusat. Baik, terima kasih, waktunya sudah habis. Cukup. Baik, hadirin dimohon tenang. Debat akan kita lanjutkan. Kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Terima kasih. Menjadi penting konektivitas antar wilayah dari kampung ke kecamatan sampai dengan ke kota kabupaten. 361 km ruas jalan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, yang terbagi menjadi jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, dan jalan produksi. Utilitas untuk pemeliharaan periodik untuk memelihara saja setiap tahunnya minimal 26 km, belum lagi bangun baru. Oleh karenanya terdapat sejumlah ruas jalan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Bintang Pepara, Bergang Karangampar, Pantan Penyu di wilayah Kecamatan Ketol, Gewat, Pantan Nangka di Kecamatan Linge. Oleh karenanya kami punya 2 komisi infrastruktur, Haji Ruslan Daud, fraksi PKB, Haji Irmawan telah menjawab itu secara konkret. Oleh karenanya, baik, terima kasih, waktunya sudah habis. Baik, terima kasih Bapak, waktunya sudah habis. Baik Bapak, waktunya sudah habis. Oke. Berizin hadirin dimohon tenang. Berizin Kita akan hadirin lanjutkan. dimohon tenang untuk kita Baik. melanjutkan debat pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk mengapresiasi seluruh paslon kita pada hari ini. Dan berikan apresiasi yang luar biasa untuk seluruh paslon calon bupati dan wakil bupati Aceh Tengah Pilkada 2024. Dan saudara, usai jeda berikut ini kami akan kembali dengan segmen selanjutnya, yaitu segmen tanya jawab dan juga sanggahan antar paslon. Tetap bersama kami dalam debat calon bupati dan wakil bupati Aceh Tengah Pilkada 2024.
152.000 masyarakat Aceh Tengah berhak memilih di Pilkada 2024. Ayo kenali masing-masing calon bupati dan calon wakil bupati Aceh Tengah. Pasangan nomor urut 1, Bardan Zahidi dan Karimansyah. Pasangan nomor urut 2, Irmansyah dan Aza Afrisaufa. Pasangan nomor urut 3, Isabella Abu Bakar dan Eka Saputra. Pasangan nomor urut 4, Alaidin Abu Abbas dan Anda Suhada. Pasangan nomor urut 5, Hail Yoga dan Muhsin Hasan. Ayo, gunakan hak pilih Anda pada tanggal 27 November ke TPS. Ya, Kian. Ya, Bang Jo. Bangga ya, Bang? Pangkas lah. Masa gak pangkas? Mau pilkada ini kan harus ganteng, ya kan? Harus ganteng nih, ya. Bang. Karena pilkada udah dekat ini. Berapa hari lagi cuma kan? Ya. Kok dapat daftar ya sebagai pemilih? Itu yang belum, Bang. Kayak macam kami ceknya, Bang. Hai teman pemilih. Untuk mengetahui apakah kamu sudah terdaftar sebagai pemilih, cukup gunakan nik dan nomor HP kamu melalui laman cekdipintuonline.kpu.go.id. Mau golput? Jangan ya, Dek ya. Oh ya, Bang, rupanya aku sudah terdaftar sebagai pemilih. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharadi, Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah. Pilkada tinggal menghitung hari. Suaramu akan menentukan Aceh Tengah di masa depan. Karena kamu adalah bagian penting dari jalannya demokrasi di Aceh Tengah. Ayo bersama kita ke TPS 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Mari pilih kepala daerah secara demokrasi. Saring sebelum sharing, hindari hoax. Masyarakat Aceh Tengah, 27 November. Ayo TPS! Pilkada adalah kesempatan kita untuk menentukan pemimpin yang dapat membawa perubahan. Hindari perpecahan dan provokasi. Mari jaga kebersamaan, saling menghargai. Pilkada yang cerdas dengan memilih berdasarkan hati nurani dan visi yang jelas. Jangan biarkan kepentingan sesaat atau tekanan luar mempengaruhi pilihan kita. Pilkada cerdas adalah langkah awal menuju Aceh Tengah yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Lebih dari 152.000 masyarakat Aceh Tengah berhak memilih di Pilkada 2024. Ayo kenali masing-masing calon bupati dan calon wakil bupati Aceh Tengah. Pasangan nomor urut 1, Bardan Zahidi dan Karimansyah. Pasangan nomor urut 2, Irmansyah dan Aza Afrisaufa. Pasangan nomor urut 3, Isabella Abu Bakar dan Eka Saputra. Pasangan nomor urut 4, Alaidin Abu Abbas dan Anda Suhada. Pasangan nomor urut 5, Hail Yoga dan Muhsin Hasan. Ayo, gunakan hak pilih Anda pada tanggal 27 November ke TPS.
paslon untuk dapat kembali ke podium ke depan karena kita akan memulai segmen yang keempat dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati Aceh Tengah Pilkada 2024 hari ini. Baik, pada segmen keempat kali ini merupakan segmen tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon. Nah, pada segmen kali ini, di segmen keempat kami akan mempersilahkan paslon nomor urut 4. Dan nantinya kami akan mempersilahkan paslon lainnya untuk menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh paslon nomor urut 4 dengan waktu masing-masing yang bertanya dan menjawab selama 60 detik. Baik, sebelum kita memulai pada segmen kali ini kami berikan waktu untuk mengapresiasi seluruh paslon kita yang akan berdebat pada hari ini. Baik, terima kasih kepada seluruh pendukung paslon kita hari ini dan kami mengingatkan kembali untuk paslon yang memberikan pertanyaan untuk tidak menyerang secara ataupun bertanya secara personal. Baik, kami persilahkan untuk segmen keempat kali ini, kami persilahkan paslon nomor urut 4, Bapak calon Bupati, Bapak Alaidin Abu Abbas dan juga Bapak Anda bertanya kepada Bapak Alaidin Abu Abbas untuk bertanya kepada seluruh pasangan calon. Waktu yang diberikan adalah 60 detik dimulai ketika Bapak berbicara. Silahkan. Baik, kami pasangan Alaidin Abu Abbas Anda Suhada akan memberikan pertanyaan sekitar yaitu bagaimana langkah saudara mewujudkan ekonomi hijau yang dapat mensejahterakan rakyat dan berkelanjutan? Baik. Cukup? Cukup, Bapak? Baik, cukup. Oke, kita persilakan kepada paslon nomor urut 1 terlebih dahulu. Maksud kami paslon nomor urut 5 terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 4. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Nomor urut 5 Bapak. Tes. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Haji Alaidin Abu Abbas yang telah menyampaikan langkah-langkah konkret kepada Haili Yoga dan Muhsin Hasan terhadap upaya pelestarian ekonomi hijau di dalam Kabupaten Aceh Tengah. Salah satunya adalah seperti yang kami sampaikan, bahwa kita memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah untuk berusaha, berkreativitas, meningkatkan ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya, tetapi tetap memperhatikan resiko kerusakan lingkungan dan ekosistem alam. Demikian pula komoditi utama kopi yang saat ini sedang dilangsungkan oleh saudara-saudara kita masyarakat Aceh Tengah. Salah satunya yang menjadi persoalan adalah wilayah kawasan hutan lindung yang kami akan upayakan bersama dengan Bapak Haili akan menjadi perhutanan sosial. Demikian dari kami. Terima kasih, waktunya sudah habis. Baik, selanjutnya kami persilahkan pasangan nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan paslon nomor 4. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Membangun Aceh Tengah bukan untuk hari ini saja. Membangun adalah juga membangun generasi yang akan datang. Sumber daya yang kita miliki saat ini harus menjadi bagian dari pembangunan masa depan anak bangsa ini. Oleh karenanya, apapun yang kita lakukan dalam pembangunan daerah ini harus berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Pelihara sumber daya yang ada, wariskan sumber daya yang ada ini untuk generasi yang akan datang, sehingga mereka menjadi generasi yang lebih baik dari generasi kita saat ini. Itu menjadi konsen kami, bahwa semua sektor harus menjunjung tinggi nilai-nilai lingkungan,
menguatkan. Baik, terima kasih. Waktunya sudah Bapak, habis. waktunya telah habis. Selanjutnya kami persilakan. Baik, cukup, tenang. Kita lanjutkan. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 4. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Substansi dari pertanyaan ini adalah bagaimana ekonomi hijau yang berkelanjutan. Menarik bahwa sisi dari ekonomi hijau itu adalah ekonomi yang dikembangkan, melibatkan alam dan melalui proses analisis atau AMDAL, analisa yang betul-betul dalam kalkulasi yang matang. Untuk itu ada satu tragedi yang perlu saya ceritakan di sini dan perlu didengarkan oleh seluruh paslon. Saya memiliki kerabat, saudara, itu lulusan S3 dari Toda University Tokyo, Jepang, dan dia sangat mengerti tentang plant protection dan segala macamnya tentang ekonomi hijau. Sayang dia harus pulang karena tidak mendapatkan ruang di sini. Ke depan, kita berharap bahwa kami semuanya para paslon di sini tidak cukup pintar untuk menganalisa itu. Maka gunakan gedung UMI, gedung-gedung yang lain untuk didudukkan para pakar, diminta semuanya pendapat yang konkret dari mereka, libatkan semuanya. Itulah makna dari Tanu Gayo berjamaah, bahwa kita sukses tidak masing-masing, secara berjamaah dan secara bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Baik, kami lanjutkan. Kami persilahkan paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 4. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Baik. Untuk menunjukkan transport ekonomi hijau dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kita meningkatkan produktivitas ekonomi dengan fokus pada hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, perhutanan sosial untuk mendorong desa mandiri, dan 3 perhutanan adat untuk mendorong desa mandiri. Keempat, penggunaan teknologi dan digitalisasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi lokal. Harus dengan sedel. Ini ekonomi hijau berkelanjutan. Tentunya bertujuannya untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Jadi generasi-generasi milenial ini bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis, Bapak. Baik. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan penutup dari jawaban yang telah disampaikan paslon lainnya. Waktu 90 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Di sini kami ingin menerangkan bahwa alam tengah terjadi penyalahgunaan. Mohon untuk kepentingan generasi kita, anak cucu kita, mari kita bersama-sama bangun Aceh Tengah yang indah, alam yang indah ini. Mari kita tunjukkan kepada seluruh dunia Aceh Tengah adalah tempat wisata nomor 1 di Indonesia. Baik, terima kasih. Masih ada waktu Bapak, mungkin boleh ditambahkan? Oke, silakan Bapak, jika ingin ditambahkan. Cukup. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada paslon nomor urut 4 yang telah memberikan pertanyaan dan juga memberikan tanggapan penutup di sesi pertama segmen keempat kali ini. Baik, selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 5, Bapak calon Bupati Dr. Andes Haili Yoga MSI untuk bertanya kepada seluruh paslon. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Pak Muhsin, hari ini kita lihat pertumbuhan ekonomi di Aceh Tengah sedikit terganggu akibat banyaknya masyarakat yang menyekolahkan anaknya di luar Kabupaten Aceh Tengah. Pertanyaan kami kepada paslon, apa upaya saudara dalam mengatasi tren sebagian masyarakat Aceh Tengah yang lebih memilih pendidikan untuk anak-anaknya di luar Kabupaten Aceh Tengah? Demikian, berizin. Baik. Terima kasih kepada paslon nomor urut 5 sudah memberikan pertanyaan kepada seluruh paslon. Untuk sesi kali ini kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Terima kasih. Amanat konstitusi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanggung jawab pemerintah kabupaten adalah menuntaskan wajib belajar 12 tahun di tangan Bardan Kariman. Seluruh anak-anak Aceh Tengah minimal tamat SMA sederajat. Oleh karenanya, membangun pendidikan yang diprakarsai oleh masyarakat,
Bardan Kariman telah membangun 14 unit dayah yang diserahkan kepada ulama Tengku Guru. Ini yang kemudian membedakan kami dengan yang lain, Pak. Kita bangun dayah untuk rakyat, bukan bangun dayah untuk diri sendiri. Oleh karenanya, memastikan bahwa anak-anak bisa tumbuh berkembang, belajar di negerinya sendiri, mengingat tidak ada biaya daerah yang mengalir keluar. Lulusan Kairo, Mesir ada di sini. Lulusan Temboro, Gontor ada di sini. Oleh karenanya menghadirkan pendidikan murah dan berkualitas, tanggung jawab Bardan Kariman. Baik, terima kasih. Terima Waktunya kasih sudah paslon habis. nomor urut 1. Baik, cukup. Kita akan lanjutkan. Baik, silakan. Cukup Bapak. Kita akan melanjutkan untuk mendengarkan jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan paslon 05 itu adalah semua yang saya lakukan selama 15 tahun ini, Bapak. Saya meyakinkan masyarakat Aceh Tengah bagaimana bahwa sukses tidak harus jauh. Tapi faktanya, Pak Heli, saya berjuang sendiri, Pak. Tidak ada satu inovasi pun dari siapapun yang memiliki wewenang di daerah ini di semua level yang konsentrasi terhadap pendidikan luar sekolah untuk memajukan pendidikan di Aceh Tengah ini yang maksimal. Itu yang saya rasakan, Pak, karena saya pelaku. Nah, untuk itu ke depan saya berharap paslon 01, 02, 03, 04, 05 kalau ada tagline slogan yang mengatakan jangan main-main dengan pendidikan, Bung, hari ini saya menjadi saksi kita main-main dengan pendidikan di Aceh Tengah. Nah, untuk itu ini bukanlah satu hal yang harus diperdebatkan, ini menjadi tanggung jawab moral untuk semuanya bagaimana lembaga-lembaga luar sekolah itu tumbuh, dibina, jangan seperti rumput dia dibiarkan Baik, tumbuh terima sendiri kasih tanpa Bapak, ditanam. waktu telah habis. Bapak. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 5. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Pertama, meyakinkan masyarakat, orang tua, bagaimana yakin bahwa kualitas pendidikan di Aceh Tengah ini bagus. Ya. Yang kedua, kualitas pendidiknya harus kita tingkatkan. Yang ketiga juga kualitas gedungnya. Kemudian juga bagaimana agar pendidikan umum dan agama bisa setara. Kita tidak memandang lagi, oh ini pendidikan agama, ini pendidikan umum. Karena kami pernah subsidi 1 min, ini dilarang oleh pemerintah pusat dan provinsi. Padahal kita sudah setara. Saya kira demikian, yakinkan bahwa kita pun hebat, bersama SEDE. Baik, masih ada waktu Bapak? Oke, cukup. Oke, Waktunya waktu habis. telah habis. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon. Baik, cukup, ditahan, tenang. Berizin Bapak Ibu, debat dilanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 5. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Saya rasa kalau kepemimpinan nanti kita, Bapak Ali dan Abu Abbas dan Anda Swada, anak-anak kita yang di luar akan sekolah balik lagi ke Aceh Tengah. Kenapa? Yang paling utama adalah kita harus memantapkan mutu dan kualitas sekolah. Yang kedua, anak-anak kita yang kuliah di luar, ini selalu ini. Mari kita buat jurusan yang sangat bermutu dan kualitas di Aceh Tengah. Dan guru-guru juga dan dosen yang berkualitas. Saya sudah katakan dari tadi, 2 hanya yang sangat utama di Aceh Tengah. 1 pertanian, 1 pariwisata. Disitulah kita akan mengajak dari seluruh Indonesia akan menuntut ilmu yang prioritas adalah pergi mereka ke Aceh Tengah. Mereka akan berinit. Di samping itu dibuat lahan yang berkualitas untuk menjadi gaya tarik anak-anak kita. Terima kasih, Baik, waktunya terima sudah kasih. habis. Baik, waktunya sudah habis. Baik, kami persilahkan untuk paslon nomor urut 5 untuk memberikan tanggapan penutup dari jawaban dari seluruh paslon. Waktu 90 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan.
Terima kasih. Pada intinya adalah ada keinginan daripada orang tua, ada sebuah keinginan, harapan bahwa setiap anaknya di sekolahnya ada kualitas, ada yang dibawa. Maka ada beberapa sekolah swasta itu punya nilai jual, sehingga seberapapun mahalnya masyarakat kita mampu. Maka di sini mungkin harus terintegrasinya sekolah formal dengan daya. Program ini harus linier, sehingga nanti masyarakat merasa nyaman bahwa anaknya sudah sekolah dan ada hasil. Yang kedua, boarding itu penting karena hari ini juga masyarakat kepingin anaknya tidak tinggal bersama orang tuanya, tapi ingin memberikan pendidikan kepada daya atau sekolah-sekolah yang sudah ada boarding, maka muncul hasil. Ini adalah sebuah keinginan daripada seluruh masyarakat. Mungkin selanjutnya ditambah oleh Pak Musin. Berkaitan dengan soal pendidikan adalah persoalan yang terintegrasi yang memerlukan perhatian kita bersama di masa yang akan datang. Bahwa peran serta pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah adalah tugas utama di dalam rangka meyakinkan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah untuk tetap mendidik putra-putrinya di dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Agar keuangan pemerintah, agar keuangan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah tidak keluar ke kabupaten-kabupaten dan kota yang lainnya. Maka ke depan kami bersama dengan Bapak Heli akan berusaha untuk meningkatkan di sektor pendidikan umum dan sektor pendidikan keagamaan. Baik, terima kasih, waktunya sudah habis. Baik, itu dia sesi kedua di segmen keempat kali ini. Dan untuk sesi selanjutnya, kami persilahkan untuk paslon nomor urut 1, Bapak Calon Bupati, Bapak Bardan Syahidi, untuk bertanya kepada seluruh paslon. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Terima kasih rekan-rekan paslon. Rendahnya kemampuan fiskal pembiayaan Kabupaten tipe B Aceh Tengah tentu akan sulit membelanjai 26 urusan wajib dan urusan pilihan. Kami bertanya kepada rekan-rekan semua, bagaimana cara Anda memberdayakan aparatur dengan memberikan insentif tanpa memberikan beban dan tidak mengurangi TC, tunjangan kinerja bagi para pegawai dengan kemampuan fiskal yang rendah itu tadi. Terima kasih. Pertanyaan ini untuk rekan-rekan semuanya. Baik, masih ada waktu. Apa yang ingin tambahkan Bapak? Sudah cukup? Baik, kita akan persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Sekali lagi, kaitan dengan kemampuan fiskal tentu kita harus melihat kondisi yang ada seperti apa, potensi yang ada seperti apa, lalu kemudian kita menggali sumber-sumber yang lain. Jangan hanya mengandalkan sumber-sumber yang ada di kita sendiri. Kalau kita melihat pada kemungkinan di tahun 2025 yang akan datang, transfer dari pusat ke sini akan kemungkinan kecil, karena kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan bagaimana kabinet baru yang begitu besar dan sebagainya, ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi kita semua. Oleh karenanya kembali, jangan terlalu berharap dengan APBK yang ada di kita, atau mungkin dari transfer dari pusat. Kita menggali sumber-sumber yang baru. Ya kenapa? Tadi TC jangan sampai tidak terbayarkan gitu kan, gaji dan sebagainya, para reja juga jangan sampai telat dibayarkan. Ya kenapa? Kita harus bagaimana caranya mendapatkan sumber-sumber baru untuk penerimaan daerah. Dari mana? Komunitas yang kita punya sangat luar biasa. Tingkatkan itu, berikan perhatian semuanya. Dari sana bisa kita bangun tanpa kita mengandalkan APBK terlalu besar. Baik, terima kasih. Waktunya telah habis. Untuk selanjutnya kami persilahkan untuk paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu 60 detik dimulai ketika Bapak berbicara. Silahkan. Saya kira tidak susah ya. Jangan semua uang daerah. Jadi kita nanti ada program satu tunjangan daerah. Dari bupati sampai tukang sapu dapatnya. Jadi TC-nya bukan per jabatan, tunjangan daerah. Yang kedua, kita mohon ke pusat, naikkan gaji pegawai di Aceh Tengah. Kenapa? Mereka punya menteri, kami punya pimpinan partai, namanya Prabowo. Jadi tidak sulit lagi. Masalah fiskal untuk sede tidak sulit. Karena kita satu garis.
Satu garis. Prabowo Presiden Republik Indonesia. Pimpinan Partai Gerindra. Ini bajunya ya. Baik, terima kasih, waktunya sudah habis. Telah berakhir Bapak. Kami ingatkan sekali lagi para seluruh para pendukung dan juga para hadirin untuk tetap menjaga ketenangan di saat paslon berbicara. Baik, kita akan lanjutkan debat kali ini. Kita persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Ya, saya rasa kalau untuk masalah fiskal Aceh Tengah, asal kita serius aja mengelola tentang keuangan daerah dan tidak sembarangan asal menggelontorkan anggaran yang tidak penting, saya yakin ini akan selesai. Nah, itu yang paling utama. Nah, serta kalau kita mengharapkan anggaran dari APBK untuk menutupi terhadap dana-dana yang lain seperti honor, tesis dan lain-lain, saya rasa sulit. Makanya di sini saya dengan Pak Alidin akan berkolaborasi. Yang paling utama, kami akan membagi tugas mencari anggaran di luar. Dan Pak Alidin adalah salah satu orang yang sudah tahu rumahnya di mana di Aceh, di Banda Aceh, di provinsi. Dan saya juga akan membantu untuk menjemput anggaran di pusat. Dan harus ingat, defisit kita, otsus kita 2027 pun akan berakhir. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis, Bapak. Selanjutnya kami persilahkan untuk... Baik, kita lanjutkan. Baik, berizin Bapak, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya kami persilahkan pasangan nomor urut 5 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Bapak Ibu yang berbahagia, di samping apa yang disampaikan oleh para paslon itu sudah tepat, tetapi ada satu lagi yang harus kita lakukan adalah kinerja. Biasanya ada reward dan penghargaan dari pemerintah pusat. Nanti kita jadikan Aceh Tengah sebagai kabupaten paling bersih dalam 1 tahun, pasti ada reward yang diberikan oleh tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Bagaimana penanganan anggaran tertib, bagaimana stunting penanganannya tertib, itu adalah reward yang harus kita lakukan. Tata kelola pemerintah, dana desa, semua ada sumber anggaran. Maka kinerja itu juga bagian daripada untuk menyumbangkan beberapa anggaran untuk Kabupaten Aceh Tengah. Maka selanjutnya saudaraku yang berbahagia, ini semua kita sepakati bersama. Ada tugas dan fungsi bersama kita. Mulai dari kepala desa, kepala camat, kepala dinas dan bupati dan DPR, semuanya berkolaborasi bagaimana kita melayani masyarakat, bagaimana komitmen kita tata kelola pemerintah dengan baik, maka muncul reward dari pemerintah pusat dan ini untuk menambahkan anggaran. Berizin. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Nomor urut 5 selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan penutup terkait dengan jawaban yang telah disampaikan oleh seluruh paslon. Waktu 90 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik. Pertanyaannya bukan begitu. Kemampuan Anda untuk membiayai fiskal yang rendah pasca 2027 dana otsus bagi Aceh yang tinggal 1%. Itu dia. Aparatur dari semua satuan OPD 14 kecamatan 295 kampung, dia akan bekerja ketika mendapatkan stimulus, Bapak. Ini masalahnya. Dengan kemampuan fiskal yang rendah, strategi yang disampaikan oleh masing-masing paslon tadi belum mengena apa yang kemudian substansi dari pertanyaan yang kami sampaikan. Dengan kemampuan fiskal yang rendah, mencari sumber baru, sumber yang ada tidak optimal. Ini masalahnya, Pak. Menjadi penting untuk kami sampaikan bahwa efisiensi penggunaan anggaran, ya, restrukturisasi satuan kerja perangkat daerah dengan menempatkan skala prioritas dengan tidak mengurangi TC, tunjangan kinerja. Ya, DAU, DAK, tugas perbantuan, otsus dan tambahan bagi hasil migas itu sudah punya ketentuan tersendiri. Yang diperlukan adalah inovasi dari kepala daerah yang langsung memberikan pelayanan sehingga mampu menggerakkan roda organisasi pemerintahan. Sebagai decision making kepala daerah hanya memberikan stimulus dengan menjamin bahwa di tangan Bardan Kariman 10 aparatur dari satuan kerja perangkat kabupaten, kecamatan dan kampung mendapatkan tunjangan yang layak. Sehingga mereka mendapatkan 3 layak, layak kerja, layak upah dan layak hidup. Baik, terima kasih, waktunya sudah habis. Bapak, terima kasih, waktunya sudah habis. Harap tenang Bapak Ibu, harap tenang, kita akan lanjutkan debat kali ini. Oke, cukup. Kita akan lanjutkan.
Tenang, kita akan lanjutkan untuk kita persilakan kepada paslon nomor urut 2, calon Bupati Bapak Irmansyah untuk bertanya kepada seluruh paslon. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih untuk seluruh sahabat-sahabat paslon. Kita tahu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setidaknya ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah bagaimana bisa mengurangi beban masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan dari masyarakat itu. Pertanyaannya, apa konsep para paslon untuk mengurangi beban masyarakat dan dari mana sumber pembiayaannya, serta apa konsep para paslon agar pendapatan masyarakat Aceh Tengah ini dapat meningkat. Terima kasih. Baik. Baik. Sudah cukup? Masih ada tersisa waktu, ada yang mau ditambahkan? Oke, sudah cukup. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2 yang telah memberikan pertanyaan kepada seluruh paslon lainnya. Kami persilahkan untuk paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Terima kasih. Tentunya pemerintah harus bertanggung jawab untuk mengurangi beban masyarakat. Terutama pelayanan, bagaimana kreativitas. Baik di bidang usaha, UMKM. Itu salah satu solusi. Di SEDE memberikan pembiayaan UMKM, program untuk usaha yang telah berjalan untuk meningkatkan produksinya menjadi lebih baik. Dan yang kedua, masyarakat hari ini memang sudah banyak terkendala bagaimana dengan kondisi ekonomi yang sangat lemah. Pelayanan masyarakat SEDE untuk meningkatkan dengan program-program peningkatan yang bersumber dari program baik itu dari pusat, ada dari kementerian, dan ada dari provinsi. Tentunya juga ditopang dari dana PAD kita untuk pelayanan terhadap peningkatan Baik, terima kasih. Terima kasih, Waktunya Bapak. sudah habis. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Ya, baik. Sekarang memang masyarakat kita banyak beban, yaitu dengan pinjaman dengan bunga besar. Tentu kami ke depan akan membuat sebuah koperasi setiap kampung. Kemudian untuk UMKM ini akan membantu semua pedagang-pedagang kecil, dan kemudian kami membuat sebuah pelatihan dan atau workshop agar mereka-mereka yang mempunyai talenta atau jurusan masing-masing, mereka bisa untuk mengembangkan dirinya dan mereka bisa mandiri untuk membuka usaha baru. Baik, masih ada waktu? Ya, sudah pasti seluruh masyarakat Aceh Tengah saat ini, terutama kaum ibunya, tidak ada yang tidur nyenyak. Karena ada koperasi lintah darat yang sudah merajalela di Aceh Tengah. Kami, Pak Ali dan Bapak Abbas akan menuntaskan koperasi lintah darat itu dengan membentuk koperasi ASA. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Baik, selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 5 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Pak Muhsin, kenapa kita menggunakan pakaian kerawang? Merupakan salah satu peningkatan pendapatan daripada masyarakat Aceh Tengah. Berarti salah satu komoditi pengembangan UMKM adalah kerawang. Itu penting. Kita harus galakkan ini. Nanti Pak Muhsin, kita buat surat edaran kalau kita terpilih insya Allah, mewajibkan 1 hari dalam 7 hari itu memakai pakaian kerawang. Itu identitas. Karena apa? Banyak masyarakat kita dan produk ini akan kita jual nanti. Setiap masyarakat yang dari luar hadir ke Aceh Tengah, kita jual. I love Gayo, laut tawar, kerawang itu menjadi sumber mata pencaharian daripada seluruh masyarakat. Itu penting sekali. Maka untuk pengembangan UMKM perlu peran daripada pemerintah, bagaimana tenaga ahli yang membuat kerawang ini betul-betul handal. Maka pemerintah harus hadir. Kami melihat ada beberapa pendapatan dari kerawang Gayo ini. Hari ini ibu-ibu dan beberapa tenaga kerja terima kasih. dapat Waktunya berhasil. sudah habis, Bapak. Baik, terima kasih, Baik, Bapak Ibu. waktunya sudah habis.
Baik, izin hadirin dimohon tenang, tetap kondusif agar debat bisa kita lanjutkan. Oke, kita selanjutnya akan mempersilahkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara, silakan. Terima kasih paslon 02, saya tahu Anda birokrat. Di pasangan Bardan Kariman, bertemunya politisi dan birokrat. Bertemunya semangat anak muda dan bijaknya nasihat orang tua. Menjawab pertanyaan Bang Irmansyah, bagi kami mewujudkan masyarakat Aceh Tengah sejahtera, menyala. Seluruh rakyat Aceh Tengah tidurnya nyenyak, perutnya kenyang, kantongnya penuh. Ini jawaban politisi, Pak. Kalau tidurnya nyenyak, kita tidak terganggu dengan kondisi Kantipmas, huru hara, jaga malam, siskamling dan sebagainya. Perutnya kenyang, dia mendapatkan sumber bahan makanan yang cukup. Kemudian kantongnya penuh, dia mendapatkan sumber penghasilan dari sumber halal, dari semua lapangan pekerjaan yang tersedia. Demikian juga dengan iklim berusaha. Pak Kariman mau ditambahkan? Cukup, silakan Pak. Iklim untuk berinvestasi menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Kepastian hukum terhadap investasi. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis Bapak. Mohon maaf. Baik, Bapak Ibu. Kami mohon untuk tetap menjaga kondusivitas. Baik, Bapak Ibu, cukup. Baik, cukup. Kita akan lanjutkan debat kali ini. Tetap menjaga ketenangan dan juga ketertiban selama pelaksanaan debat berlangsung. Silakan. Baik, kami persilahkan untuk pasangan nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan penutup atas jawaban dari masing-masing paslon. Waktu 90 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Terima kasih, tadi tanggapannya bagus-bagus, semuanya alhamdulillah. Tetapi memang yang perlu kita pahami adalah apa sih sebetulnya yang membebani masyarakat itu. Biasanya masyarakat itu terbebani satu dengan biaya pendidikannya, biaya untuk sekolah. Dari mana didapatkan mereka? Kita mengalami betul bagaimana di tempat-tempat sekolah, terutama yang swasta, mereka kesulitan ketika harus beroperasi. Kenapa? Karena tidak ada dananya. Harus menunggu dulu panen gitu ya. Jadi beban masyarakat tadi, satu adalah bagaimana kita bisa biaya sekolah nanti insya Allah dengan kami, kita cari sumbernya, sehingga sekolah-sekolah semuanya itu dari pemerintah atau dari sumber lain dibuat gratis sekolahnya. Nggak usah lagi dibiayai. Kesehatan juga sama, diberikan tunjangan-tunjangan sehingga apa? Biaya untuk kesehatan itu bisa disupport sepenuhnya. Dari mana pembiayaannya? Salah satu pembiayaannya adalah tadi, komoditi yang kita punya, yang ada di desa semuanya itu kita tingkatkan, kita berikan perhatian, sehingga mereka bisa menghasilkan sebanyak mungkin hasilnya. Satu contoh tadi, dari cabai aja kita bisa menghasilkan sampai 720 miliar dalam bentuk zakat. Bayangkan, itu yang bisa kita pakai untuk kesehatan, untuk sekolah gratis. Belum komoditi lainnya, dari gantangnya, dari pokatnya, dari sehingga betul dengan cara demikian beban masyarakat akan berkurang dan pendapatannya tentu dengan beberapa hal tadi kita juga bisa. Baik, terima kasih, waktunya sudah habis. Baik, di sesi selanjutnya di segmen keempat kali ini kami akan mempersilahkan paslon nomor urut 3 Bapak Calon Bupati Bapak Dr. Andes Sabela Abu Bakar MIkom untuk bertanya kepada seluruh paslon. Silahkan bertanya dengan waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Terima kasih. Ini bermain di fiskal 2 nih. Apa strategi saudara apabila menjadi bupati nanti di Aceh Tengah untuk dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan memaksimalkan sumber daya lokal untuk pembangunan yang berkelanjutan? Cukup? Apa ada yang ingin tambahkan? Oke, silakan kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Cukup? Sebentar. Baik. Berizin hadirin untuk tetap kondusif agar debat dapat kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan. Baik, cukup Bapak? Cukup? Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Untuk
terhadap fiskal pembangunannya adalah yang paling utama kita akan membangun tempat-tempat yang lebih strategis. Di sini banyak potensi alam tapi tidak dimanfaatkan. Salah satu contoh adalah flora dan fauna Aceh Tengah ini luar biasa. Tapi tidak adanya hadirnya seperti taman safari yang ada di Bogor atau di Puncak. Di sini kita akan kolaborasi, kita akan buat dengan potensi yang ada, semua kandungan yang ada dan ramah lingkungan untuk menambah daripada fiskal yang ada di Aceh Tengah kita ini. Dan itu adalah moto daripada satu adalah untuk menambah PAD juga bagi Aceh Tengah ke depan. Sehingga masyarakat setempat yang mana pada posisi di sekitarnya bisa dimanfaatkan untuk UMKM juga berjualan mereka di sana, sehingga bisa meningkatkan daripada daya tarik pariwisata di Aceh Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1. Mohon maaf, kami persilahkan untuk paslon nomor urut 5 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu 60 detik dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Ini kami tanya dulu, yang jawab pasangan calon yang mana ini? Pasangan calon nomor urut 5 Bapak. Oh, nomor urut 5. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan tadi bahwa kami Helioga dan Muksin Hasan dalam rangka untuk mempertahankan fiskal, salah satunya adalah dengan memberdayakan seluruh potensi daerah yang ada. Kemudian akan menjadikan skala prioritas adalah sejumlah program-program prioritas dalam Kabupaten Aceh Tengah. Dengan mendahulukan semua kebutuhan masyarakat daripada keinginan aparatur sipil negara. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kinerja aparatur sipil negara, baik di peringkat kabupaten sampai dengan desa. Salah satunya adalah untuk efisiensi anggaran. Yang berikutnya adalah seperti yang ditanyakan oleh Bapak Sabel Abu Bakar, bagaimana upaya daripada Helioga dan Muksin Hasan untuk memberdayakan sumber daya lokal. Ini adalah merupakan salah satu perhatian yang serius bagi kami dengan Bapak Helioga. Karena dengan memberdayakan semua sektor lokal ini akhirnya sudah meningkatkan ekonomi rakyat Kabupaten Aceh Tengah. Baik, terima kasih, waktunya sudah habis. Kami persilahkan selanjutnya untuk paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu 60 detik dimulai setelah Bapak berbicara. Silahkan. Kita pahami bahwa kapasitas fiskal kita saat ini masih lemah. Oleh karenanya peningkatan asli daerah menjadi bagian yang penting dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal. Selain itu adalah bagaimana menjadikan badan usaha milik daerah ini sebagai penyumbang bagi pendapatan asli daerah yang selama ini belum maksimal. Terjadi banyak hal-hal yang tidak produktif untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Masih ada kebocoran, masih ada sumber yang belum tergali, dan itu akan dibereskan oleh beriman ketika beriman diredai oleh Allah memimpin Aceh Tengah ini. Terima kasih. Silakan, apa ada yang ingin ditambahkan? Masih ada waktu? Cukup? Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Dalam pendapat saya pertanyaan dari Ama Sabera tadi sangatlah penting ya. Bagaimana agar semua paslon memahami sumber daya yang ada di Aceh Tengah. Singkatnya, kalau dari kami pribadi, sumber insani itu tadi para SDM terdidik harus diberdayakan sehingga jangan sampai lagi ada hewan peliharaan yang mungkin dia tidak sehat lalu diantar ke perapat untuk dikonsumsi oleh orang-orang perapat sana, sementara di sisi lain ada sarjana kedokteran hewan yang hanya tidur-tiduran di rumah. Sumber alam itu diberdayakan, yang paling penting sumber kearifan lokal dan budaya. Masyarakat harus dibagikan katalog budaya setiap rumah untuk bahan bacaan mereka sehingga semuanya akan memahami ejer muarah dari budaya Gayo. Ada potensi yang sangat luar biasa.
Sini ada pasar impres belum termanfaatkan, kita coba buat nanti kerjasama pemanfaatan aset, kita undang para investor datang kemari. Dengan demikian itu akan tumbuh, ya ada pendapatan baru dari situ insya Allah. Baik, terima kasih, waktunya sudah habis Bapak. Dan selanjutnya kami persilahkan untuk paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan penutup atas jawaban dari paslon lainnya. Waktu 90 detik dihitung setelah Bapak berbicara, silahkan. Terima kasih. Itu jawaban saudara semua benar ya. Berizin ya. Tapi untuk menambah fiskal kita, kami pernah mengambil uang di pusat 1T. Tapi tidak dilanjutkan oleh PJ. Karena PJ tidak tahu apa tugasnya. PJ Bupati, maaf lah ya, bukan Haili maksud saya. PJ yang di sini. PJ yang di sini. 1T. Itu untuk mengelola tepi barat Danau Laut Tawar. Untuk meneruskan terobosan Pak Tami, Tanggul. Tanggul yang diurus oleh PU, kita rubah menjadi pembenahan tepi barat Danau Laut Tawar. 27 item di sana. Tidak ada yang bilang tidak bagus. 4 kementerian ditambah dengan pemberi uang. Tidak dilanjutkan oleh PJ. PJ yang di sini dulu. Kalau ini dilanjutkan, kita punya uang T, dikembalikan itu per bulan. Dari hasil yang kita kelola. Ini sangat rugi. Ini saudara, terima kasih atas jawaban saudara. Jawaban saudara semua betul. Ini menambah, kalau kami jadi bupati, nanti kami pakai lah apa yang saudara sarankan tadi. Baik. Izin, wabillahi Baik, terima kasih Bapak, waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelima paslon kita pada hari ini. Baik, kita beri apresiasi untuk kelima paslon kita hari ini. Baik, cukup. Kita akan lanjutkan. Baik, cukup. Hadirin dan pemirsa, kita sudah selesai di segmen keempat pada debat publik calon bupati dan wakil bupati Aceh Tengah Pilkada 2024. Ya, sesaat lagi usai jeda kita akan melanjutkan ke dalam segmen 5. Tetap bersama kami dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati Aceh Tengah Pilkada 2024.